Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika ada santri yang meninggal di pondok pesantren di Kediri, santri ini asal Banyuwangi. Mungkin para pemirsa sudah mendengar, membaca beritanya. Tetapi yang bikin miris adalah jenazah santri tewas almarhum ya. Di pondok pesantren Kediri tersebut sempat tidur bersama 15 santri dalam kurun waktu 48 jam atau 2 hari. Jadi para pelaku sudah tahu bahwa almarhum ini meninggal di hari Rabu, baru dibawa ke rumah sakit itu hari Jumat. Ya. Ini bagaimana ya kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah SAW bahwa jika ada jenazah, ada mayit ya pagi meninggal, jangan sampai dia koilulah, jangan sampai dia tidur siang. Artinya segera dikuburkan. Kalau setelah siang hari berarti meninggalnya sore ya, menjelang maghrib. Jangan sampai jenazah itu nginap ya. Berarti anjurannya adalah menyegerakan mayit ya ini dikuburkan. Tetapi ketika ini sampai 2 hari, nah ini ya keempat orang pelaku sempat menidurkan jenazah santri di Pondok Pesantren Kediri asal Banyuwangi tersebut lebih dari 48 jam di asrama Pondok Pesantren bersama 15 santri lainnya. Ya, bahkan seorang tersangka, seorang pelaku sempat mengganti baju pada jenazah korban seolah masih hidup. Ya, ini tentu membuat keluarga besar almarhum ya BBM yang bernama Bintang Bilkis Maulana asal desa Kedung Lembu, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, ini tentu sedih, marah ya itu. Nah ya, itu yang sampai di sini kalau kita lihat bagaimana ke manajerial dari pesantren itu juga sampai harusnya mengecek sampai ke kamar ya santri ya dengan tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya mungkin dilimpahkan, tapi tetap ada kontrol ya. Sampai seperti ini berarti ya sangat disayangkan sekali ya. Ya, ini tentu membuat sedih kita semua ya para pemirsa ya. Tapi ya ini bukan hanya korban penganiayaan, bukan hanya korban pengeroyokan, tapi ya ini sebuah tindakan yang tidak manusiawi ya. Sudah 2 hari baru dibawa ke rumah sakit ya itu. Maka ini sudah sejak Rabu ya. Kalau kita lihat kemudian almarhum diduga sudah meninggal sejak Rabu 21 Februari 2024 usai dianiaya 4 orang pelaku. Ya, di sini disebutkan seorang tersangka mengaku demikian saat kita desak. Awalnya tidak mengaku tapi akhirnya mengaku. Ya, awalnya tidak ngomong bahwa sejak Rabu itu sudah meninggal tapi akhirnya ngaku. Dalam pengakuannya pelaku sebenarnya sudah mengetahui kalau pelajar tersebut sudah meninggal dunia. Ya, ditidurkan, digantiin baju, diselimuti sarung. Ya, itu tentu membuat kita sedih ya, ironis, miris ya. Yang mana para tersangka baru membawa almarhum ke rumah sakit di Ngadiluih pada hari Jumat setelah 2 hari korban meninggal dunia. Ini yang membuat sedih yang seperti ini. Artinya bahwa seluruh penghuni asrama 15 orang santri ya sempat tinggal bersama jenazah almarhum selama 48 jam atau 2 hari ya. Ini ya. Ini membuat keluarga adalah sedih, marah ya, kecewa ya. Akhirnya ini menjadi tanda tanya bagi kita ya. Ini bagaimana
proses controlling di pondok pesantren, ya, sehingga ada jenazah bisa 2 hari, ya, dan santri lainnya tidur, ya, bersama gitu, tidak segera di fardu kifayahkan sebagaimana kita diajarkan dalam Islam itu adalah memandikan, mengkafani, ya, menyolatkan, menguburkan, ya. Tapi di sini ada berita bahwa pengasuh pondok pesantren sempat mempertanyakan keberadaan almarhum, ya. Kenapa kok tidak mengikuti kegiatan pondok pesantren dan tidak masuk sekolah, ya. Maka kemudian dikatakan oleh salah seorang pelaku, almarhum sedang sakit asam lambung jadi memilih untuk tiduran saja di asrama. Ini yang diungkap oleh keluarga daripada korban. Tapi ya tentu apapun alasannya, ya ini kalau kita lihat mungkin takut gimana, tapi tetap, ya, bagaimanapun juga, ya, ini ada seorang santri, ya, ada penganiayaan, diduga penganiayaan, meninggal, tetapi kemudian 2 hari kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Ini yang membuat ironis, miris, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi kembali, dan kita support para aparat, ya, bapak para kepolisian itu bisa melihat, ya, menyusun kronologinya secara jelas sehingga ada hukuman yang setimpal untuk para pelaku, serta mungkin yang dikatakan di sini adalah para penanggung jawab yang harusnya ada berkaitan dengan kejadian ini. Tentu ini membuat sedih, ya, para pemirsa. Bagaimana, ya, kita tentu tidak menginginkan ada kejadian seperti ini. Ini tentu menjadi image yang buruk buat pondok pesantren, siapapun pengasuhnya, apapun pondoknya. Ini kan pondok pesantren kan memiliki ciri khas pendidikan yang tersendiri, ya, memiliki keunggulan-keunggulan. Tetapi ketika ada peristiwa ini, bahkan jenazahnya, ya, ini yang saya, ya Allah, ya, sampai 2 hari nginap, ya, itu kan sudah kaku dan lain sebagainya, sudah, ya Allah, itu 2 hari nginap, ya, itu baru dibawa, ya, di rumah sakit dan segala macam itu, ya, 2 hari kemudian, hari Jumat, hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum, ya, diampuni dosa-dosanya, ya, almarhum, ya, diterima amal ibadahnya, dan terutama keluarga besar daripada almarhum diberikan ketabahan, pahala kesabaran juga yang sebesar-besarnya. Dan kita berdoa, ya, semoga kejadian ini tidak lagi terulang di masa depan, di pondok lain, di tempat lain, di waktu yang akan datang tidak terjadi. Jadi kita mengharapkan agar semuanya bisa menjadi koreksi untuk kita bersama, ya, baik dari sisi manajerial pesantren, dari sisi pondok pesantren, pengelolaan asrama, dari sisi pengasuh pondok pesantren, dari sisi orang tua, dari sisi santri dan segala macam. Ini menjadi koreksi bersama untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pesantren kedepannya bisa lebih baik, lebih maju, ya, lebih terorganisir, lebih baik lagi lah, ya. Itu harapan kita semua, ya. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali, ya, peristiwa-peristiwa yang sedih, ya, semacam ini. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.